permintaannya Bani Israel minta makan sayur-sayur itu dosa. Dianggap termasuk maksiat. Ba'u bighadabin min Allah. Dan mereka kembali atau pulang, seakan-akan pulang dengan membawa marah kemurkaan Allah. Dzalika bi annahum kanu yukfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu karena mereka mengkafiri, mengkufuri ayat-ayat Allah. Waktu nabiyyin, membunuh para nabi bighairi haq, tanpa kebenaran. Dzalika bima asaw wa kanu yatadun. Yang demikian itu karena mereka selalu bermaksiat dan melawan, melawan bangkang lah. I'lam annal qira'ata, itu cari mana fumi apa? Bawang putih. Fum bukan taum, bawang putih taum tak. Bawang putih. Adas. Bakal. Sayur-sayuran kol. I'lam annal qira'atal ma'rufata yukhrij lana bidomil kasra. Ini qiraat yang semua yang terkenal. Wad'u lana rabbaka yukhrij lana. Tumbitu dengan tumbitu bidommit ta wa kasril ba. Tumbitu. Wa qala Zaid bin Ali Zainabidin Syiah Zaidiyah bi fathil ya wa dhammir ra yakhruj. Tambutu bi fathil ta wa dhammil ba tambutu. Thumma alam anna tara dhahirina min al-fassirin za'amu anna dzalika as-su'ali kana ma'siyatan. Kebanyakan ulama zahir, ulama zahir memahami tafsir ini, ayat ini, dipahaminya mereka bahwa permintaannya Bani Israel minta makan sayur-sayur itu dosa. Dianggap termasuk maksiat. Wa indana, kata Imam Razi, bagi pendapat saya, annahu laisal amru kadzalik. Seperti itu. Enggak dosa enggak. Wa dalil ali anna qaulu ta'ala kulu washrabu. Makan dan minumlah. Min qabli hadil ayah, sebelum ayat ini. Inda inzal manni wa salwa. Ketika Allah memberikan mani dan salwa. Laisa biijabin bal biibahah. Allah perintah, papanya fil amar kan? Kulu washrabu. Makan mani wa salwa tuh. Itu wajib apa ibahah? Wajib apa ibahah? Ibahah, enggak wajib. Begitu pula permintaannya Bani Israil agar agar Nabi Musa minta pada Allah menumbuhkan sayur mayur lah. Itu juga tidak maksiat. Boleh-boleh saja mintakan. Wa idza kana kadzalik lam yakun qaulum lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak maksiyah. Kalau ketika perintah makan mani wasal wajib tidak wajib, berarti minta sayur mayur juga tidak maksiat. Li'anna man ubiha lahu darabun min at-ta'am yahsun minhu ay yas'al ghaira dzalik imma bi nafsi au ala lisan rasul. Orang yang dibolehkan makan sebuah macam makanan, kemudian dia mintanya lebih baik lagi, baik cara mintanya dia sendiri atau melalui lisannya, doanya nabinya. Falamma kana indahum annahum idza sa'alu Musa ayasala dzalika min rabbika kana du'a aqrab ila ijabah. Mereka tahu kalau Nabi Musa yang minta dijabahi. Kalau Nabi Musa yang minta dijabahi nih. Ya Musa, gimana? Lan nasulana fad'u lana. Jadi dia minta Nabi Musa agar berdoa. Tahu kalau Nabi Musa yang minta dijabahi, kalau kita belum tentu ini. Kana du'a aqraba ila ijabah. Doanya Nabi Musa sangat mudah dijabahi. Jazalahum dzalik wa lam yakun fi ma'siyah. Maka minta sayur-sayur itu tidak maksiat. Boleh-boleh saja.
Wa'alam anna su'alan naw'il akhar min at-ta'am yuhtamalu an yakuna al-aghrad. Permintaan jenis makanan yang lain selain mani wasalwa itu beberapa tujuan. Al-awwalu annahum lamma tanawalu dzalika an-naw'al wahida 40 sanatan malluh fashtahu ghairah. Mereka selalu makan mani wasalwa satu macam makanan saja 40 tahun, bosan, maluh, bosan. Fashtahu ghairah, ingin yang lainnya dong. Jangan kan kita tiap hari makan sate bosan kan? Ya pengen pecel. Pecel tiap hari bosan, pengen ya, pengen rawon, pengen soto. Ikan terus ya bosan, ingin ayam. Yang nggak bosan terus terang saya tempe. Kalau saya tempe nggak bosan. Bukan tiap hari, tiap makan. Tiap makan ada tempe, saya makan tempe. Nggak bosan, tempe dengan sambal ya. Kalau yang lainnya bosan, mau ikan terus bosan, ayam terus bosan. Itu mau ganti-ganti. Nah ini 40 tahun makanya cuma manis harus. Betul bosannya. Manis itu rasanya manis, makannya rasa manis, salwa itu burung. Ya dagingnya lah. Atsani la'allahum fi asl khilqah la'allahum Idris. La'allahum fi asl khilqah ma ta'awwadu dzalika an-naw'. Wa innama ta'awwadu sa'ir anwa' wa ragbatul insan fi ma'tadu fi asl tarbiyah. Wa in kana khasisan fawqa ragbatihi fi ma lam yatadhu wa in kana syarifan. Manusia itu apa namanya? Kebiasaan dia makan macam-macam. Ya udah. Walaupun mani wasalwa ini lebih baik. Makannya sehat lah, bukan sehat yang enak lah. Dan yang dimintakan khosis, sayur-sayur barang rendah. Tapi karena sudah biasa sejak kecil makan sayur-sayur, ya kangen sama sayur. Baru mani wasalwa juga rasanya enak. Asal itu la'allahum mallu minal baqa'i fit teh. Atau yang ketiga mereka bosan tinggal di teh, di lembah teh di Sinai, bosan. Fasa'alu hadhihi at'imata allati la tujad illa fil bilad. Mereka minta makan tadi itu sayur-sayur yang tidak ada kecuali yang adanya di negeri lah, di negeri. Di perkotaan, bukan di padang pasir gitu. Warduhum al-wusul ila bilad allati nafsu tilkal ma'at'imah. Jadi yang diinginkan itu bukan hanya sayur, ingin pindah ke tempat yang lainnya. Di sana ada sayur-sayur. Nomor satu ingin pindah ini, bosan udah di teh di Sinai terus. Sekarang Sinai itu nggak ada apa-apanya. Ya masih belum ada penduduk banyak, masih padang pasir kosong. Teroris banyak di Sinai sembunyinya. Nah, tentara atau polisi itu mencari teroris di Sinai kesulitan, nggak gampang kok. Luas tuh, luas. Padang pasir luas, kosong. Pinggir sini ada kota Ismailiyah, ada kota Rofah, pinggir sini. Tengah-tengah kosong, padang pasir. Banyak gua. Ar-rabi' annal muwadhabata 'ala at-ta'amil wahidi sabbaba nuqsan syahwah wa dha'f al-hadm wa qillat raghbah. Selalu terus-menerus makan cuma satu macam itu bisa menyebabkan kendornya syahwat dan lemahnya pencernaan dan nafsu nggak ada, nafsu makan rohbah untuk makan nggak ada udah tiap hari itu terus. Wal istiktharu min anwa' yu'ayyinu ala taqwit syahwah maka iltidad. Tapi memperbanyak macam-macam makanan menumbuhkan syahwatnya kuat dan merasa lezat makan. Ya makan ganti-ganti ya. Malah kalau
tradisi Jepang makan tuh satu-satu, cuma nggak bosen. Pertama datang, udang dengan apa? Dengan tepungnya, ada tepungnya, ada kecapnya lah. Ya habis tarik, datang lagi daging goreng, daging sapi digoreng, habis tarik lagi, datang lagi. Itu caranya, ikan. Terakhir nasi goreng. Sudah agak kenyang, nasi goreng datang. Itu cara Jepang. Kalau sekaligus depan mata kalian semua bosan atau nek lah kalau misalkan lihat semua. Kalau satu saya nafsu jadi. Fathabata anna tabdilan naw'i bin naw' yasluh an yakuna maqsud al-uqala. Maka mengganti macam makan dengan macam yang lain itu adalah sesuai wajar bagi orang berakal. Wa thabata annahu laysa fil Qur'ani ma yadullu ala annahum kanu mamnu'in an. Di Quran tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa mereka dilarang untuk ganti makanan. Enggak dilarang. Fathabata anna hadzal qadr la yajuzu an yakuna ma'siyah. Maka sekedar minta itu enggak maksiat, enggak dosa. Sekedar Bani Israel minta pada Nabi Musa agar doa pada Allah minta sayur-sayur enggak dosa. Bukan maksiat, bukan. Wa mimma yu'akkidu dzalik anna qalu ta'ala ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ayat ihbitu misran. Ya sudah pergi ke Mesir sana. Nanti sana apa yang kamu minta ada tuh. Sayur-sayur ada banyak sana. Ayat ini kal ijabati lima thalabu. Menjawab, merespon permintaan mereka kan. Walau kanu asina fi dzalika su'al lakanat al-ijabah ilaih maksiyah. Seandainya permintaan itu maksiat, pasti jawabnya Allah ya, kamu dosa gitu ya. Ini sih enggak. Sana pergi Mesir gitu aja. Seandainya Bani Israil itu minta sayur itu dosa, jawabnya kamu dosa gitu. Wahiyya ghairu jazatin al anbiya. Dosa enggak boleh bagi nabi. La yuqal innahum lamma abu syai'an ikhtaru Allah lahum a'tahum ajilama sa'aluh. Tidak dikatakan bahwa mereka ketika mereka tidak mau menolak sesuatu, Allah memilihkan mereka. Man wasalwa kan sudah dipilihkan oleh Allah. Kama qala ta'ala wa man kana yuridu harthad dunya nu'ti minha. Barang siapa dalam perjuangannya, amalnya ingin mencari dunia, langsung Allah jawab nu'ti minha. Kami kabulkan. Barang siapa cari ilmu hanya untuk cari gaji, untuk cari tidak ta'ala, cari keuntungan dunia, saya kasih, kata saya kasih. Betapa rendahnya kita cari ilmu ya di samping yalah kita agar ada sumber, kalau udah pinter kan ada sumber ma'isyah. Tapi yang paling penting bukan itu ya. Yang paling penting tafaqquh fid din. Ya sama dengan ceramah dikasih amplop lah. Amplopnya nggak tujuan nggak. Kalau nggak dikasih ya males ya nggak akan mau lagi sekali lagi. Kan ada bensin, ada apa? Ada bensin, ada tol. Ya itu di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir nggak ada. Jadi kalau orang mau balik gajinya dari jamiahnya. Saya dari NU-nya lah kalau saya misalnya dari NU-nya yang gaji. Bukan dari yang ngundang, bukan. Kecuali ada seminar baru ada. Kalau hanya ceramah di masjid-masjid nggak ada amplopnya, nggak ada. Ya kita udah digaji oleh jamiahnya si penceramah itu. Mungkin tradisi Islam Nusantara tuh lucu lah. Tradisi Islam Nusantara, mubalek laku, kadang nggak pinter nggak apa laku. Tiap RT muludan. Di Mesir nggak ada. Yang melihat sekali itu di alun-alun pusat di Kairo. Besar-besaran.
Ada yang ngaji, ada yang guling-guling, zikir sambil guling-guling. Di sini kita Islam Nusantara tiap RT Maulid Nabi. Panggil mubalik, amplop. Itu sudah tradisi Islam Nusantara, nggak bisa dihilangkan. Ayo berantas ayo, nggak bisa. Ayo orang Wahabi atau siapa yang nggak senang misalkan kerjanya kiai cuma tablet terus amplop. Ayo silakan dilawan itu. Kemarin malam waktu malam Selasa, haunya Raden Fatah, Raja Demak. Ya Allah orang, masya Allah. Baru kali ini saya baru kali ini. Waktu Sunan Bonang, selapangan penuh gitu ya, penuh selapangan lah, lapangan. Ini bukan penuh bukan. Saya lewat aja sulit lewat tuh. Dari mobil menuju ke tenda, menuju ke panggung, itu udah di panser, udah diantar polisi. Orang banyak sekali, masya Allah. Ayo silakan dikritik ayo. Silakan dikritik. Haul bid'ah atau apa. Bid'ah lah, pemborosan lah, pemubazir. Ayo silakan, tetap aja. Tambah banyak malah. Ya kalau Ki Munawir ya banyak. Sunan Bonang ya banyak, Ploso ya banyak. Ini yang Raden Fatah, ya Allah. Dan selesai itu nggak ada yang masih kurang. Nggak ada yang bubar, nggak ada. Sampai doa selesai. Nggak ada. Makanya saya bisa keluar tuh 1 jam nunggu. Supaya agak kosong dulu, baru berangkat mobil saya. Karena orang dari sampai akhir nggak bubar. Sampai doa selesai, baru bubar. Anteng, ya Allah. Karomanya Raden Fatah. Di situ di masjid ada 3 raja. Raden Fatah, putranya Adipati Yunus, dan pamannya Sultan Trenggono. Dan Trenggono diganti mantunya Joko Tingkir. Joko Tingkir dibohongi oleh iparnya namanya Sutowijoyo. Menghindari perang serangan Portugis, ayo kita pindah ke selatan. Dipindah ke Pajang, Sukoharjo lah, Solo lah. Begitu pindah, Joko Tingkir dikudeta oleh Sutowijoyo. Ya, Joko Tingkir nggak jadi raja. Terus Sutowijoyo meninggal, diganti Danang Sutowijoyo, itulah yang bergelar Panembahan Senopati ing Ngayogyakarta Khalifatullah Penata Gomo Khalifah. Pindah ke Jogja, Mataram. Setelah pindah ke Jogja, Islam dijawakan. Jadilah kejawen. Kalau waktu Demak, Jawa diislamkan. Banyak orang utara, Banten, Cirebon, Jakarta, Cirebon, terus utara lah, terus sampai Gresik, Madura. Namanya nama Islam. Di selatan enggak mau nama Islam, enggak nama Arab, enggak mau. Tahunnya ganti, enggak pakai tahun Hijriah. Tahun apa namanya? Tahun Soko ya? Saka. Dan enggak ada yang haji. Hamengkubuwono enggak ada yang haji, kecuali ini 10 yang sekarang ini. Hamengkubuwono yang masih hidup haji nih. Sebelumnya enggak ada yang haji. 9, 8. Ada putranya Hamengkubuwono ketiga, santri, artinya enggak seneng lah apa yang ada di kerajaan, ya keluar dari kerajaan, yaitu Abdul Hamid Pangeran Diponegoro. Ngaji sama Kiai Hasan Besari Ponorogo, Kiai Nur Muhammad Magelang, Kiai Zainuddin Solo, ngaji Fathul Qorib, luar biasa tuh di Ponorogo. Sama dengan Cirebon lah. Pangeran yang nggak seneng keadaan di keraton keluar. Pangeran Nuruddin punya anak Murtasim, Muta'ad punya anak Abdul Jamil, dia punya anak Abbas, Akyas, Ilyas. Yang Murtasim punya anak Syekh Said Gedongan. Abdul Jamil punya anak Maimunah. Anak apa adik? Adik ya? Bukan adik. Kalau enggak kakak adik lah. Dinikah oleh Kiai Said. Jadi misanan, saya itu misanan. Dengan Nyai itu misanan.